Ternyata berkelompok ya. Jadi waktunya jadi cukup ya. Iya. Pak, Bapak Sani suaranya enggak bisa. Kayak mana ya caranya? Jadi pakai HP. Nanti kakak rekam aja semuanya. Iya. Kok pucat aja guys. Pening nengok. Background asli aja lah Mel, hilang-hilang timbul aja si Meli. Ini di kamar kak, kamar bu. Inilah kak ya. Inilah. Kak ngerekam ke empat orangnya ya? Iya. Minta tolong. Aman. Terima kasih. Kami. Terima kasih nak. Udah kita pakai mulai. kacamata juga bulan. Pakai kacamata bulan nampak bisa. Udah mulai lagi? Kasus satu. Kasus satu. Ini. Nggak usah kayak kacamata lagi. Iya, gini kan. Nah, yuk kita mulai. Yuk, mulai. Ya mulai mereka bilang nanti 1, 2, 3 rekam gitu ya. Jangan belum siap lagi lah direkam. Jadi langsung nih. Nah, nanti kan bisa dipotong nggak? Aman tuh dipotong kan nanti. Ya diedit kan ya. Oke, mana si Elsa tadi? Ayo Elsa. Tunggu. Dengar suaranya ke sini. Mulai kak. Kita buka apanya dulu. Oh, buka skenarionya. Yang kasus satu dulu. Mana grup? Kasus satu Elsa kan yang ini buka. Iya, Elsa. Saya penutup nanti. Tunggu kak. Ini. Lagi dibuka. Oke. Langsung dimulai. Tunggu, mulai lagi. Direkam lagi nih. Mulai. Ya, mulailah nak biar waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Elsa Magara, di sini berperan sebagai pengamat 1 terhadap kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, alur ceritanya sebagai berikut. Bermain peran. Coach adalah Amelia Madonna, Coachee Edni Yenti, pengamat 1 Elsa Magara, pengamat 2 Yunita Sari. Prolog dari kasus 1 yaitu saat itu waktu menunjukkan pukul 9.30. Bu Amel menghampiri Rina yang sedang berjalan menuju perpustakaan sekolah. Rina merupakan salah seorang murid yang memiliki bakat berpidato dalam bahasa Inggris. Tetapi Rina belum memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bu Amel memanggil Rina untuk berbincang-bincang. Berikut perannya. Assalamualaikum, hai Rina. Yes. Assalamualaikum, hai Rina. Bagaimana kabarmu, Nak? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Rina, apakah kamu memiliki waktu? Ada, Bu. Ingin berbicara ini? Ada, Bu. Iya. Ada apa ya, Bu? Iya. Begini, Nak. Ada hal yang ingin Ibu sampaikan dan diskusikan dengan kamu.
Apakah kamu bersedia? Iya Bu, bersedia. Ada apa ya Bu? Terima kasih Rina. Iya, Adalah, Ibu. yuk kita ngobrol di sana yuk. Yuk Bu. Begini loh Rina. Terkait dengan pengadaan lomba pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten, apakah ada yang mengganjal di hati kamu, Nak? Sehingga kamu tidak mau mengikutinya? Iya Bu, sebenarnya saya juga ingin curhat mengenai hal ini. Tapi saya tidak tahu harus cerita dengan siapa ya Bu. Oh, begitu ya. Coba deh kamu ceritakan kepada ibu. Yuk kita diskusikan. Semoga ibu bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi harus kamu ya yang menemukan solusinya. Sebelum kita mulai diskusi ini, ibu ingin bertanya dulu nih. Apa tujuan yang kita harapkan dalam pertemuan kali ini, Nak? Iya Bu, saya berharap setelah berdiskusi nanti, saya dapat lebih yakin mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten Bu. Terus? Sebenarnya saya ingin sekali loh Bu mengikutinya, apalagi tingkat kabupaten, tapi saya merasa takut Bu. Baik, sekarang kamu bisa memberitahu ibu apa yang membuat kamu takut untuk mengikuti lomba ini. Begini Bu, berbicara di depan umum aja saya malu sekali Bu. Berbicara di depan kelas, saya juga lebih malu lagi. Malu membaca pidato, apalagi mengikuti lomba tingkat kabupaten. Pastinya dilihat banyak orang kan Bu. Nah, setelah itu saya juga takut mengecewakan sekolah nantinya. Takutnya kalau saya gagal untuk membanggakan sekolah kita, Bu. Oh, begitu ya. Jadi kamu tidak mau mengikuti lomba pidato karena kamu karena kamu malu dilihat orang banyak dan nantinya takutnya mengecewakan sekolah ya. Iya Bu, benar sekali. Baik, apakah ada usaha yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa takut tersebut, Nak? Atau apakah kamu pernah mencoba bagaimana caranya agar kamu berani berbicara dan tampil di depan umum? Bagaimana ya Bu? Biasanya saya berani ketika saya sudah berlatih sebelumnya. Cara ini saya lakukan dengan berbicara di depan cermin sambil belajar menggunakan mimik wajah ketika berbicara Bu. Begitu. Wah, bagus itu Nak. Selain itu, adakah cara jitu lain yang kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu, Nak? Iya Bu, saya harus menguasai apa yang akan saya sampaikan. Kalau tidak, saya akan merasa grogi Bu. Berarti kamu akan merasa lebih berani jika kamu sudah menguasai materi ya. Jadi sekarang apa yang kamu lakukan agar kamu dapat menguasai materi lomba tersebut? Tentu saja menurut saya Bu, saya harus memahami isi dari pidato tersebut dan berlatih berulang-ulang supaya lebih memahaminya Bu. Oh iya, betul sekali Nak. Dengan memahami isi pidato dan latihan berulang-ulang, ditambah dengan kemampuan yang kamu miliki, Ibu yakin kamu akan berhasil. Ingat, tujuan kita dengan mengikuti ajang perlombaan seperti itu, tentunya kamu dapat belajar dari banyak peserta dari sekolah lain, agar kamu dapat meniru kemampuannya dan dapat terus kamu tingkatkan potensi yang kamu miliki. Jadi, tidak benar jika sekolah itu akan malu jika kamu itu gagal atau belum berhasil. Oh iya ya Bu? Iya Nak, sekarang apa rencana ke depan yang akan kamu lakukan Nak? Kalau menurut saya Bu, pertama saya akan menyusun jadwal latihan pidato saya. Kemudian saya akan membuat jadwal rutin baik di sekolah maupun di rumah. Begitu Bu. Bagus sekali. Dengan jadwal rutin, maka Ibu harap nanti hasilnya juga akan lebih optimal dibandingkan jika kamu berlatihnya hanya kapan kamu mau saja. Dan ingat sekarang, apakah kamu memiliki rencana untuk ke depannya selain yang tadi? Iya Bu, ada Bu. Begini Bu, rencananya saya akan
meminta bantuan Bu dengan teman ataupun dengan wali kelas saya yang bernama Bu Eka Bu. Jadi nanti saya akan berlatih setiap hari supaya saya lebih lancar membaca dan mempraktikkan pidatonya Bu. Dan saya juga mohon bantu ya Bu. Iya, luar biasa hebat anak Ibu. Berarti kamu sudah punya rencana seperti itu sekarang. Nah, alhamdulillah kamu juga sudah punya solusi atas masalah yang kamu miliki. Ya. Nah, sekarang coba kamu sampaikan ke Ibu. Kira-kira apa komitmen yang kamu buat untuk membuat rencana aksi yang akan kamu jalankan dan kapan kamu akan melaksanakan rencana aksi tersebut, Nak? Begini Bu, untuk aksinya saya akan pulang sekolah nanti Bu, saya akan meminta bantuan kepada guru. Nanti saya akan juga meminta bantuan dari teman sebangku saya, selalu agar dia mengingatkan saya di sekolah. Di sekolah juga saya ingin Ibu mengingatkan saya untuk tetap latihan secara rutin Ibu. Juga kalau di rumah saya akan minta bantu dengan kakak. Iya, bagus sekali. Ibu dan wali kelasmu juga dengan senang hati membantu, Nak. Nanti jika kamu butuh bantuan Ibu, kamu bisa mencari Ibu di kantor bila saat jam istirahat atau pulang sekolah. Baik, lalu siapa yang akan kamu ajak untuk membantu mengingatkan rencana kamu? Seperti yang saya katakan tadi Bu, itu Bu, saya ingin ada teman yang mengingatkan saya untuk melaksanakan aksi yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga berharap wali kelas dapat membimbing saya. Dan juga saya ingin Ibu juga membantu saya supaya saya bisa berhasil loh Bu. Iya, kalau teman kamu siapa Nak namanya? Yang akan membantu kamu mengingatkan jadwal kamu nantinya? Itu Bu, teman sebangku, Via Bu. Oh Via ya, baik. Ya. Ibu akan selalu membantu kamu Nak. Dan tentunya wali kelas kamu pasti dengan senang hati membantu kamu. Nah, kemudian rencana kamu luar biasa ya yang kamu buat. Semoga dengan diskusi hari ini permasalahanmu bisa diselesaikan dengan baik ya Nak ya. Terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi dengan Ibu. Selalu semangat ya. Selalu semangat ya sayang. Iya Bu, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu. Ulang lagi enggak mau jelek. Kak, ulang lagi. Mau ulang? Dari tadi kita nggak konsentrasi loh Kak, kayaknya lebih bagus simulasi loh tadi. Iya, itu. Iya kan? Ini kan Elsa ya. Kita ulang ya Yun. Maaf ya. Tunggu dulu. Oke. Ganti record. Boleh. Jangan ramai di sini ya. Ada apa Bu Amel? Pak, kayaknya lebih bagus simulasi tadi loh Pak. Ulang lagi Pak ya. Diulang ya Pak, maaf ya Pak. Monggo. Harus perfect. Dari awal Kak? Iya dari awal. Jangan kematikan record tadi ya. Ulang lagi ya. Oke, sebentar. Iya tadi tuh karena anak belum pulang juga makanya agak ribut juga. Iya bisingnya juga. Kami di masjid nih lagi ramai nih ha. Ada acara di masjid. Pas rekaman mulai. Oke. Mel, hilang pula dia. Maaf. Oke. Tunggu dulu ya. Hilang mulainya Kak. Kasih tahu mulainya. Oke. Soalnya tergantung yang merekam tuh. Sudah mulai, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Elsa Magara dan juga
Kak Yunita Sari sebagai pengamat pada kasus 1, yang mana kasus satunya berbunyi, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Alur cerita sebagai berikut. Yang bermain peran sebagai coach adalah Ibu Amelia Madonna, sebagai coachi Ibu Etni Yenti, dan pengamat 1 saya sendiri Elsa Magara, pengamat 2 Ibu Yunita Sari. Prolog. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 9.30. Bu Amel menghampiri Rina yang sedang berjalan menuju perpustakaan sekolah. Rina merupakan salah seorang murid yang memiliki bakat berpidato dalam bahasa Inggris. Tetapi Rina belum memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bu Amel memanggil Rina untuk berbincang-bincang. Amel. Suara di sebelah ribut. Pak Wondo kayaknya speaker Bapak. Iya, lupa dia. Ada suara tuh, ramai kali. Aduh. Suara Pak Ulang Wondo. lagi. Bising nih, bising. Bising. Pak Wondo ya? Iya, Pak Wondo di lupa. sebelah. Di sebelah. Pak Wondo. Pak Wondo. Pak Wondo. Oh, udah. Udah, oke. Mulai ya. Nanti dipotong Ulang aja. lagi. Oh, Ayo udah, Pak Wondo. Pak, kedengaran Ulang lagi. suara yang di kelompok lain, Pak. Udah, nggak usah, kakak potong aja nanti, nggak apa-apa. Lanjut ya. Iya tuh, aman, gak ribut. Habis sama. Oke. Oh, ulang aja lah ya, ribut tadi. Iya, ribut tadi kan. Iya. Ulang aja lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan kasus 1, yang mana kasusnya berbunyi, seorang guru sangat memahami jika Rina adalah salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Alur cerita sebagai berikut. Yang bermain peran sebagai coach adalah Ibu Amelia Madonna, sebagai coachi Ibu Etni Yenti, pengamat 1 saya sendiri Elsa Magara, dan pengamat 2 Ibu Yunita Sari. Prolog. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9.30. Bu Amel menghampiri Rina yang sedang berjalan menuju perpustakaan sekolah. Rina merupakan salah seorang murid yang memiliki bakat berpidato dalam bahasa Inggris. Tetapi Rina belum memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bu Amel memanggil Rina untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum. Hai Rina, bagaimana kabarmu nak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Ibu. Rina, apakah kamu memiliki waktu senggang jam istirahat ini nak? Ada Bu, ada apa ya Bu? Begini, ada hal yang ingin diskusikan dengan kamu nak. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, bersedia. Ada apa Bu? Terima kasih Rina. Iya, Adalah, yuk kita ngobrol di sana yuk. Ayo Ibu. Begini loh Rina, terkait dengan pengadaan lomba pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten, apakah ada yang mengganjal di hati kamu sehingga kamu enggan mengikutinya? Iya sih Bu, sebenarnya saya juga ingin curhat mengenai hal ini, tapi saya tidak tahu Bu harus curhat dengan siapa gitu. Oh begitu ya. Coba deh kamu cerita dengan ibu. Yuk kita diskusikan yuk. Semoga ibu bisa membantumu ya nak. Sebelum kita mulai diskusi ini,
Ibu ingin bertanya dulu nih, apa tujuan yang kita harapkan dalam pertemuan kali ini? Iya Bu, saya berharap setelah diskusi nanti saya dapat lebih yakin mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Bu, begitu. Bu, sebenarnya saya ingin sekali loh Bu mengikutinya, tapi saya merasa takut Bu. Baik, sekarang kamu bisa memberitahu Ibu apa yang membuat kamu takut mengikuti lomba tersebut. Sebenarnya berbicara di depan umum saya malu Bu dan grogi. Berbicara di depan kelas saja saya merasa malu. Apalagi membaca pidato. Mengikuti lomba tingkat kabupaten lagi. Yang pastinya dilihat banyak orang dong Bu. Selain itu saya juga takut mengecewakan sekolah kita. Nantinya kalau sekolah kita gagal begitu Bu. Oh begitu ya? Iya. Jadi kamu tidak mau mengikuti lomba pidato karena kamu malu dilihat banyak orang. Dan nantinya takut mengecewakan sekolah ya nak ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Pernah mencoba bagaimana cara agar kamu berani berbicara di depan umum nak? Pernah sih Bu, begini Bu, biasanya saya akan timbul rasa berani jika saya sudah berlatih sebelumnya. Cara ini saya lakukan dengan berbicara di depan cermin sambil belajar menggunakan mimik wajah ketika membaca pidatonya Bu. Wah bagus itu nak. Selain itu, adakah cara jitu lainnya yang kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu? Kalau tak salah ada Bu, saya harus menguasai apa yang akan saya sampaikan. Kalau tidak, saya akan merasa grogi Bu karena tidak menguasai bahannya. Berarti kamu akan merasa lebih berani jika kamu sudah menguasai materi ya nak ya. Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat menguasai materi lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten tersebut? Betul itu Bu, seharusnya saya harus memahami isi dan berlatih berulang-ulang Bu, supaya saya tidak grogi lagi. Oh iya, betul sekali. Dengan memahami isi pidato dan latihan berulang-ulang, ditambah dengan kemampuan yang kamu miliki, Ibu yakin kamu akan berhasil. Ingat ya nak ya, tujuan kita mengikuti lomba tidak hanya mengejar juara, akan tetapi dengan mengikuti ajang perlombaan seperti itu, tentunya kamu dapat belajar dari banyak perlombaan seperti ini. Nah, kamu juga bisa belajar dari peserta-peserta yang telah meraih juara dan kamu dapat mengasah kemampuan kamu dan terus meningkat. Jadi tidak benar jika sekolah itu akan malu jika kamu gagal untuk meraih juara tersebut. Yang penting kamu semangat mencoba ya nak ya. Iya betul juga ya Bu ya. Iya nak. Sekarang apa rencana ke depan yang akan kamu lakukan? Menurut saya Bu, saya akan menyusun jadwal latihan pidato saya. Saya akan membuat jadwal rutin baik di sekolah maupun di rumah. Begitu Bu. Bagus sekali. Dengan jadwal yang rutin yang kamu miliki, maka Ibu berharap kamu nanti akan berhasil dan Ibu sangat yakin kamu akan meraih apa yang kamu inginkan secara optimal. Dibanding jika kamu berlatihnya hanya saat kamu mau saja. Ya, sekarang apakah ada rencana selain itu nak? Rencana ada sih Bu, saya akan mencari referensi dari YouTube. Bukannya sekarang lagi booming-boomingnya tuh Bu, YouTube. Nah, di sana lengkap sekali informasinya. Bagaimana teknik baca pidato, bagaimana memenangkan lomba yang di-share di YouTube. Nantinya saya mau lihat-lihat di situ Bu, yang tingkat kabupaten provinsi, bahkan juga tingkat nasional. Luar biasa hebat anak Ibu. Berarti kamu sudah punya rencana seperti itu sekarang ya nak ya. Alhamdulillah kamu juga sudah punya solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, sekarang coba kamu sampaikan ke Ibu. Kira-kira apa komitmen kamu terhadap rencana aksi yang akan kamu buat nanti? Dan kapan kamu akan melaksanakan rencana itu nak? Nah, pulang sekolah nanti Bu, saya minta bantuan Bu Guru dan Bu Eka wali kelas saya untuk menyusun jadwal latihan sekolah saya Bu. Mulai besok pagi, saya berkomitmen untuk berlatih secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disusun nantinya Ibu. Begitu Bu. Wah, anak Ibu memang semangat ya, bagus sekali. Ibu dan wali kelasmu juga dengan senang hati lo membantu nak. Nanti jika kamu butuh bantuan Ibu, kamu bisa mencari Ibu di kantor.
Bisa saat istirahat atau pulang sekolah nanti ya nak ya. Baik, lalu siapa yang akan kamu ajak untuk membantu mengingatkan rencana aksimu nanti nak? Nanti saya akan meminta bantuan Via aja, Bu, karena si Via kan teman sebangku saya tuh. Oh, Jadi iya, dia nantinya akan mengingatkan saya juga, Bu. Tapi saya juga berharap loh, Bu, kalau Ibu mau mengingatkan saya, kalau di rumah sih, Bu, saya minta bantuan kakak aja, Bu. Iya, Ibu akan siap membantu kamu nak, juga wali kelas kamu, baik membimbing maupun mengingatkan jadwal kamu nantinya. Luar biasa perencanaan yang kamu buat sayang ya. Semoga dengan diskusi hari ini permasalahanmu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi dengan Ibu. Selalu semangat ya Rina, harus optimis. Iya Ibu, saya juga sangat berterima kasih Bu. Setelah berdiskusi dengan Ibu, saya menjadi lebih yakin untuk mempersiapkan lomba pidato dengan sebaik-baiknya. Bagus sekali. Sebentar lagi jam istirahat sudah usai nih. Rina boleh kembali lagi ke kelasnya nak ya. Tapi kalau mau beli minum boleh juga. Kita Baik, sudah Bu. banyak ngobrol ya. Pasti Ya, kamu haus. ya, Bu. Baik Bu, saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat coach dan coach yang luar biasa. Terima kasih Baik. Bu Elsa. Untuk observasi akan disampaikan oleh pengamat 2, Ibu Yunita, dipersilahkan. Iya, baik, terima kasih Ibu Elsa. Super sekali bermain peran untuk kasus 1 oleh Ibu Amelia Madonna dan Ibu Etni Yenti tentunya. Ya baik, lembar observasi proses praktek kasus 1 ini, coaching model Tirta. Tentunya kita akan membahas Tirta ya. T pertama adalah tujuan. Tujuan itu menyampaikan tujuan coaching. Jadi ketika coaching harus mampu menyampaikan tujuan coaching. Nah menurut saya, dalam praktik coaching ini tujuan sudah jelas ya, mengajak berdiskusi dengan coachee dari Bu Amelia Madonna ke Bu Eni sudah sangat baik sekali menyampaikan tujuannya apa gitu ya, mengambil sebuah keputusan gitu. Seperti itu. Yang kedua, identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Nah, menurut saya dalam mengidentifikasi permasalahan seorang coach Ibu Amelia Madonna pada saat itu sangat jelas coach meminta coachee untuk menceritakan tentang perasaannya. Ya. Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi itu harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dalam kasus ini, dalam praktik pertama tadi kita saksikan bahwa coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat murid membuat rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi lomba pidato bahasa Inggris, yaitu dengan cara menyusun jadwal latihan secara rutin, baik di sekolah saat jam istirahat dan pulang sekolah, yang akan dibantu oleh guru pembimbing dan wali kelasnya. Sedangkan di rumah, coachee dibantu oleh kakaknya, seperti itu. Dan terakhir, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Ya sudah jelas sekali, coachee melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menjalankan latihan secara rutin dan sudah ada rasa percaya diri setelah proses coaching tadi oleh coach Ibu Amelia Madonna. Ibu Etnianti sudah mampu menghasilkan, menunjukkan rasa percaya diri yang baru begitu ya, yang fresh untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya, mungkin itu dari saya Ibu Elsa untuk observasi proses praktik pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali penerapan kasus 1 yang sudah diperankan oleh coachee dan pengamat kita. Luar biasa, kita beri aplaus sekali lagi. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kasus 2. Baiklah, kita lanjut ke kasus 2. Ya, kasus 2
Kasusnya seperti ini, ceritanya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi ini? Alur cerita sebagai berikut. Elsa itu lihatkan demo. Alur cerita sebagai berikut. Bermain peran. Coach Elsa Magara, Koci Yunita Sari, pengamat 1 saya sendiri Amelia Madonna, pengamat 2 Ibu Ednienti. Prolog. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 13:45 menit. Setelah selesai makan siang, Yuni berjalan menuju ruang Ibu Elsa. Yuni ingin curhat dengan Bu Elsa yang merupakan guru BK di sekolahnya. Silakan Bu Elsa dengan Bu Yuni. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elsa. Selamat 13.45 loh. Selamat pagi. 13.45 siang ya. Jadi diulang. Tunggu dari komunikasinya aja ya. Bisa dipotong nanti kan Bu Amel. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elsa. Selamat siang Bu Yuni. Astagfirullahaladzim. Yuni lagi ya. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elsa. Waalaikumsalam. Suaranya Suara siapa? Suaranya 2 gitu. Suara Elsa. Iya, dari apa Elsa? Udah. Masih menggema. Masih menggema. Halo? Kok bisa? Halo? Halo Elsa ngomong enggak? Halo? Masih? Ih, kok gitu ya? Coba pakai laptop Elsa. Laptop Elsa tuh Coba nggak Bu bisa Amel sih. yang matikan mic. Halo? Halo? Masih? Kenapa ya? Bergema kan? Coba. Halo? Halo? Coba ini ngomong. Halo. Halo? Hola. Masih, Kak? Masih sayang. Ya Allah, apa masalah itu ya? Coba keluar dulu nanti masuk lagi. Oke. Tapi alamatnya gimana? Alamat ininya? Kirimin di WA, Kak. Kakak kirim ke. Iya. Coba kalau kita yang bicara enggak bergema kan? Halo. Menggema enggak? Enggak. Berarti Elsa tadi yang menggema. Iya, Elsa tuh bergema dia. Atau kasus 3 dulu enggak? Kayak nih suaranya nggak dengar. Di kasus 3 siapa pengamatnya? Kami juga. Oh, tapi Elsa jadi apanya enggak? Dia juga Coachnya ya. Elsa. Iya, coachnya Elsa. Halo? Udah. Tunggu dulu, Pak Undo. Kak, itu mama sakit, Kak. Mama sakit, Kak. Mana enggak? Gimana? Bilang sama Pak Ondo. Pak Ondo.
Siapa sakit? Mama sakit. Hah? Atau gini aja lah, tetap aja lah, lanjut aja ya, ini masih direkam ya, lanjut ya, ini masih direkam ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini Siapa masih sakit? lanjut rekam kok ya. Kakak pergi bentar ya. Iya, iya. No, ya, ya. Yo. Nanti bisa diedit tuh. Siapa? Ya, silakan yang berdua. Kak Yuni. Mulai dari komunikasinya aja langsung ya. Iya, iya. Iya, Yang iya. tadi udah kan? 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Kat. Selamat siang ya, teksnya selamat siang. Teksnya masih selamat pagi nih. Iya. Assalamualaikum, 1, selamat. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Yuni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Walaupun ada perasaan yang sebenarnya agak mengganjal gitu Bu, kurang nyaman di hati. Kurang nyaman? Baik. Sebelum kita lanjutkan, apa tujuan yang akan kita harapkan dalam pertemuan hari ini? Begini Bu, saya membutuhkan solusi dari perasaan yang tidak nyaman ini Bu. Baik, bisa Yuni ceritakan perasaan tidak nyaman yang seperti apa? Gini Bu, saya tuh merasa tidak nyaman karena diperlakukan tidak adil begitu Bu oleh Pak Guru Matematika, Pak John loh Bu, yang ngajar matematika di kelas kami. Saya memerlukan Pak Guru dapat memperlakukan murid-murid dengan adil Bu. Begitu. Bisa kamu ceritakan tidak adil yang seperti apa sehingga Yuni merasa tidak nyaman? Gini loh Bu, Pak John itu kan membuka les privat Bu, les tambahan. Teman-teman saya mengikuti les privat itu Bu, kecuali saya. Ketika di kelas, Pak John sering nyindir saya Bu, yang tidak mau ikut les privat katanya. Saya jadi nggak nyaman Bu di kelas. Kayaknya kok salah banget ya sama Pak John kalau nggak ikutan les sama dia itu Bu. Begitu. Jadi Yuni merasa tidak nyaman karena sering disindir di kelas, gitu ya? Iya Bu, tidak hanya itu Bu. Saya merasa nilai yang diberikan juga tidak adil Bu. Saya tidak pernah mendapatkan nilai sebagus teman-teman yang ikutan les sama Pak John. Saya memang tidak ikut les privat Bu, karena orang tua saya kan belum mampu Bu. Baik. Ibu bisa memahami apa yang Yuni rasakan ya Nak. Kira-kira Yuni bisa ceritakan bagaimana Yuni bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadi seperti itu. Gini Bu, di kelas Pak John suka bilang, pasti yang tidak les tidak bisa mengerjakan soal ini. Jadi kan saya merasa tersindir Bu. Memang secara tidak langsung sih Pak John menyampaikan seperti itu ke saya. Tapi kan saya peka Bu, saya merasa tersindir. Oh begitu. Coba Yuni ceritakan kemampuan Yuni selama ini dalam matematika gimana? Gini Bu, waktu SD saya juara kelas, saya juara 3 Bu. Hitung-hitungan itu sampai juara umum Bu. Insya Allah. Tugas-tugas matematika saya selalu bisa kok Bu. Langsung saya kerjakan dengan baik dan benar Bu. Oh begitu. Lalu apalagi yang bisa Yuni ceritakan? Jadi Bu, saya sebenarnya bisa matematika itu Bu. Saya ingin menunjukkan ke Pak John bahwa
saya mampu mengikuti pelajaran matematika dengan baik, walaupun saya tidak ikutan les privat sama Bapak itu, Bu. Baik, jadi Yuni ingin menunjukkan kalau Yuni bisa ya mengikuti pelajaran matematika dengan baik walaupun Yuni tidak mengikuti les. Iya, Gitu ya? Bu. Iya. Baik, sekarang coba ceritakan kira-kira apa yang bisa Yuni buktikan, bukti-bukti otentik apa yang Yuni punya untuk memperkuat pernyataan Yuni tersebut. Banyak, Bu. Saya masih menyimpan tugas-tugas matematika saya selama ini, Bu. Selalu dengan rapi. Dan teman-teman juga tahu kok, Bu. Mereka melihat pada waktu saya menjawab pertanyaan Pak John, saya bisa kok, Bu. Terus gimana tanggapan atau perlakuan teman-teman Yuni yang ikut les terhadap Yuni bagaimana? Teman-teman baik-baik aja sih, Bu. Malah mereka membantu saya saat saya tidak mengerti. Baik. Berarti mendukung ya teman-temannya. Nah, Iya, kira-kira strategi untuk mengatasi masalah ini gimana ya? Menurut Yuni? Saya sebenarnya pengen ketemu, Bu, sama Pak John. Pengen ngelurusin, menyampaikan secara langsung ke Pak John. Menurut Ibu gimana? Oh, baik. Jadi kira-kira kalau udah sampai ke Pak John, apa yang mau diluruskan? Apa yang mau Yuni sampaikan? Saya ingin meluruskan masalah ini, Bu. Coba Yuni jelaskan gitu. Ya, saya bagaimana? Saya mau berterus terang ke Pak John. Kalau saya itu sebenarnya bisa belajar matematika, Bu. Cuma Pak John aja yang tidak memantau saya. Gitu, baik. Selain itu, apa lagi yang bisa Yuni sampaikan? Saya akan bawa tugas-tugas saya, Bu. Bahwa saya juga paham. Saya pengen nunjukin itu ke Pak John, Bu. Baik, mantap. Luar biasa strategi yang Yuni sampaikan. Oke, kira-kira apa ada rencana lain Yuni untuk berikutnya selain yang tadi? Ada, Bu. Saya ingin menyampaikan ke wali kelas juga, Bu, masalah ini. Betul. Bagus sekali. Jadi wali kelas juga harus tahu tentang ini. Karena wali kelas ibaratnya sebagai ibu Yuni di kelas. Dia harus tahu apa yang siswa-siswanya alami, termasuk yang Yuni alami. Iya, Bu. Nanti wali kelas pasti mau menemani saya kok, Bu, menemui Pak John. Bagus. Jadi Yuni nggak takut lagi ya bertemu Pak John. Apalagi udah ditemani sama wali kelas. Iya, Bu. Baiklah. Apakah ada rencana lagi selain itu? Rencana lain saya sih, Bu, akan belajar kelompok dengan teman-teman yang ikutan les sama Pak John kan, Bu. Agar nanti kalau ada soal-soal yang belum saya pahami, saya bisa berdiskusi, Bu, sama teman-teman. Baik, bagus sekali apa yang sudah Yuni ceritakan. Strategi yang Yuni ungkapkan sudah sangat baik sekali. 2 jempol buat Yuni. Terima kasih, Bu. Baik, nah sekarang apa komitmen Yuni terhadap rencana aksi yang akan dijalankan dan kira-kira kapan dilaksanakan? Kayaknya besok pagi saya mau jumpain wali kelas dulu, Bu. Terus saya akan hubungi beliau melalui WA saja. Wali kelas saya kan baik, Bu, orangnya. Pasti mau menemani saya besok untuk jumpain Pak Joni, Bu. Baik, bagus sekali. Lalu siapa yang akan Yuni ajak untuk membantu Yuni mengingatkan terhadap aksi nyata ini? Teman saya, Bu, si Siti. Oh, Siti. Kenapa Yuni memilih Siti? Dia kan teman dekat, Bu, sama saya. Dia juga tahu, Bu, masalah saya, masalah pribadi, masalah finansial keluarga kan, Bu. Karena saya juga suka curhat, Bu, ke dia.
Baik. Semoga dengan perbincangan kita ini permasalahan Yuni udah selesai berarti ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mohon doanya. Semoga besok Pak John nggak tersinggung ya Bu. Semoga Ya. masalahnya cepat selesai. Baiklah, semoga masalah ini berjalan lancar ya nak ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa percakapan antara Bu Elsa dengan Bu Yunita ya. Luar biasa. Nah, kemudian lembar observasi akan dilanjutkan dengan Ibu Ednianti untuk membacakan kepada Ibu Ednianti. Kami persilakan. Tapi kita beri dulu ya. Terima kasih Ibu Meli. Ya, iya oke. Iya. Terima kasih Ibu Amelia Madonna. Baiklah, setelah saya mengamati apa yang sudah dilakukan oleh coaching tadi, untuk langkah-langkah model coaching model Tirta, langkah pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Tujuan yang disampaikan sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching. Guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, kalau saya lihat, pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah membantu coaching untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, yang keempat, yang terakhir, tanggung jawab. Nah, di sini dilihat dari pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Pada rencana aksi, pemberian pertanyaan berupa komitmen yang dilakukan oleh coaching membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, itulah pengamatan dari saya. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah lengkap ya Bu Eni ya. Model Tirtanya sudah nampak semuanya Bu ya. Iya, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus dulu dong. Untuk Bu Elsa Magara, Bu Yunita, juga Bu Eni dan kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasus 3. Oke, terus 3 lagi. Ya kakak juga baca nih. Nggak apa-apa lah, nanti dipotong. Kasus 3. Ini ya? Yang hijau ya kak ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke kelompok. Salah kasus. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke kasus ketiga, yaitu coaching bersama rekan sejawat. Nah, coachnya di sini adalah Ibu Ednianti dari SD 100 Pekanbaru. Coachnya adalah Elsa Magara dari guru SMA Al-Fatihah. Pengamat 1 saya sendiri dari SD Negeri 15 Pekanbaru. Pengamat kedua Ibu Yunita Sari. Kasusnya adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu
mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Pagi itu, ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Baik, saya persilakan untuk coach dan coach yang super hebat ini. Ibu Elsa Magara dan Bu Etni Yanti. Ini persilakan. Assalamualaikum Bu Etni. Waalaikumsalam Bu Elsa. Ada apa Bu Elsa? Ada yang bisa saya bantu? Suaranya kurang bagus. Elsa, Suara masih menggema. Elsa punya menggema tuh. Jadi keluar lagi nih. Allah Akbar. Saya izin dulu. Iya kan, suara Elsa kan menggema tuh. Iya, Elsa. Ya sambil hidup laptop mungkin nggak Bu? Oh iya kali, maunya dia print tadi tuh. Iya ya. Kalau pakai HP itu masalahnya. Oke. Udah? Udah oke. Kakak ulang lagi. Diulang lagi dari awal. Ini ngapa dua Elsa? Oke. Udah. Diulang lagi apa enggak langsung? Terserah. Langsung aja Kalau bisa lah. Kalau bisa Oke, diedit. langsung aja. Dari Bisa. prolog aja. Ya. Oke. Prolog. Satu. Oke, dari Ulang. prolog. Oke, 1, 2, 3. Prolog. Pagi itu ketika akan masuk kelas, yang coach siapa sih coachnya? Coachnya Etni. Bu Elsa. Bu Etni. Oke. Tadi ya, Pak. Prolog. Oke. Prolog. Pagi itu ketika akan masuk kelas, Ibu Etni dihampiri oleh rekan kerjanya Ibu Elsa Magara yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Baik, kepada Ibu Etni dan Bu Elsa kami persilakan. Assalamualaikum Bu Etni. Waalaikumsalam Bu Elsa. Ada apa Bu Elsa? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jika tidak keberatan, Elsa ingin ngobrol sama Bu Etni. Ya boleh. Nah tapi nanti jam istirahat ya kita ngobrol di ruang guru. Baik Bu. Mari Bu Elsa kita lanjutkan pembicaraan kita tadi. Insya Allah saya bisa membantu Ibu Elsa. Oh iya, apa sih sebenarnya yang Ibu ingin Elsa sampaikan? Dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita ini? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Gini, rasanya tuh Elsa jadi kurang semangat mengajar Bu. Loh, mengapa begitu Bu Elsa? Emangnya Bu Elsa sakit ya? Enggak sih Bu, sakit fisik enggak. Terus apa masalahnya Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Mana tahu saya bisa membantu loh. Gini, tadi tuh Elsa dipanggil Kepsek, kepala sekolah. Oh, kok bisa? Memangnya Bu Elsa berbuat apa sih kok dipanggil? Jadi kan kemarin tuh Elsa mendapat teguran dari Kepsek, di mana Kepsek menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat Elsa ngajar. Jadi pengawas sekolah tersebut keberatan ketika Elsa mengajar tanpa buku teks. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Elsa. Jadi Bu Elsa ditegur karena waktu hasil supervisi yang dilakukan pengawas sekolah tadi ya? Iya, Bu Etni. Begitu rupanya. Kalau begitu, apa sih yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya karena sudah terbiasa ngajar tanpa buku teks. Karena walaupun tanpa buku teks, materi yang Elsa sampaikan tetap sesuai dengan kurikulum dan dikuasai, begitu Bu. Oh, memang sih, saya juga kadang-kadang seperti itu. Tapi saya ingin bertanya nih kepada Ibu Elsa, apa kelebihan yang Ibu rasakan kalau tidak menggunakan buku teks? Yang Elsa rasakan tuh lebih bebas aja sih Bu, dan menyampaikan materi itu bahasa sendiri gitu, nggak perlu bahasa buku. Kemudian kan juga mengimplementasikan Merdeka Belajar kan, gitu Bu. Ya, memang sih lebih enjoy kayaknya ya enggak?
Nah, cuman kalau Bu tahu pada saat mengajar saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar dari mana saja Bu Elsa? Yang pernah Elsa gunakan tuh ada ya dari internet, ada video dari YouTube, ada juga artikel ilmiah dari internet gitu Bu. Oh begitu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid ya? Kalau dipikir-pikir enggak juga ya. Sebenarnya bisa juga sih mengekspor kemampuan murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam menambah wawasan pembelajaran. Oh begitu. Benar sekali, saya sangat setuju dengan Ibu Elsa. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, kalau menurut saya semakin baik hasil yang akan kita capai. Apalagi untuk kemajuan murid kita. Ya kan Bu Elsa? Iya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Elsa untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang? Sepertinya Elsa tetap harus gunain buku teks seperti yang dianjurkan pengawas, Bu. Nah, saya setuju tuh. Terus, apa rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama, Elsa mau jumpa kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena sudah buat kecewa sama Bapak pengawas. Kemudian mungkin Elsa ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawasnya supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Nah, tepat sekali itu Bu Elsa. Saya sangat senang mendengarnya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas Ibu kira-kira? Mungkin Elsa akan mencoba mengatakan bahwa Elsa akan mengajar menggunakan sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video, pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat setuju loh Bu. Semangat ya Bu ya, kita harus melaksanakannya. Baiklah, Ya, selanjutnya Bu, komitmen apa? Ya, selanjutnya komitmen apa yang Ibu bisa lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan pembelajaran yang akan datang? Komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan sumber belajar untuk dapat mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan mereka belajar dan akan membuat murid-murid senang karena mereka dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid dulu. Mungkin itu komitmennya. Wah, bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Etni atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua jadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Iya, sama-sama Bu Elsa. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Elsa Magara dan Bu Eni Yenti sebagai coach ya. Baik, sekarang untuk pengamat kedua akan membacakan lembar observasi model Tirta. Kepada Bu Yunita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Amelia Madonna. Untuk observasi proses praktek coaching kasus 3 ini, kita gunakan model Tirta. Sebelumnya applause dulu untuk teman-teman kita yang sudah bermain peran begitu ya, antara Ibu Elsa Magara dan Ibu Etni Yenti. Nggak kalah deh sama orang yang sudah terkenal. Oke, baik. Langkah-langkah model Tirta untuk coaching kasus 3, yang pertama tentu tujuan ya, menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coachee sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi begitu ya antara atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Menurut saya Bu Etni sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee, dalam hal ini Bu Elsa, mampu menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari begitu, tetapi bisa untuk menjadi tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas.
Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Bu Etni sebagai coach, menurut saya sudah memberikan pertanyaan yang dapat memberikan coach merencanakan hal-hal yang dalam hal ini dapat menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri begitu tentang sumber belajar. Yang keempat, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, menurut saya, coach pada kasus 3 ini sudah dengan baik menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach yang ternyata mampu membuat coach menjadi yakin gitu ya akan keputusan dalam solusi yang akan beliau ambil untuk kedepannya. Mungkin begitu lembar observasi untuk praktik coaching kasus 3 ini. Demikian dari saya, Ibu Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak telah memberikan pengamatannya menggunakan model Tirta. Baik, sepertinya sudah mantap ya, sudah luar biasa. Penampilan percakapannya luar biasa bagus. Kemudian model Tirtanya sudah kelihatan semua. Yuk kita beri aplaus lagi untuk kasus 3. Terima kasih Bu Elsa dan Bu Yunita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 1 lagi ya kembali. Iya, awak belum. Iya, jadi saya pengamat 1 ya. Iya. Oh iyalah, buka dulu kasus 1 lagi. Jangan lupa ganti nama Bu Amel ya Bu Etni. Bu Amel sebagai coach. Yunita sebagai Bu Amel itu ganti nama Yunita. Oke. Mel, tunggu dulu. Kasus 1. Bu Yunita memanggil Rina, tetap Rina kok namanya? Iya, gurunya yang namanya ganti Bu. Iya. Oh iya ya. Nita, Yunita. Iya. Oke. Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kasus 1 ini sebagai coachnya yaitu Ibu Yunita Sari, sebagai coachnya Ibu Amelia Madonna, kemudian pengamat 1 saya sendiri, dan pengamat 2 Elsa Manggara. Baiklah, sebelum memulai saya akan membacakan apa kasus yang pertama tersebut. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menghadapi hal ini? Baiklah, saya akan membacakan prolognya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 9:30. Bu Yuni menghampiri Rina yang sedang berjalan menuju perpustakaan sekolah. Rina merupakan salah satu murid yang memiliki bakat pidato dalam bahasa Inggris. Tapi Rina belum memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bu Yuni memanggil Rina untuk berbincang-bincang. Silakan. Assalamualaikum Rin. Hei, gimana kabarmu? Baik nggak nak? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Rin, apa kamu punya waktu senggang siang ini? Ada Bu. Ada apa ya Bu ya? Begini loh Rin, ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan kamu. Apa kamu bersedia? Iya tentu dong Bu, saya bersedia. Ada apa ya Bu? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Rin. Adalah pokoknya yang mau Ibu obrolin. Yuk kita ngobrol di sini aja. Ayo Bu. Begini loh Rin, terkait dengan pelaksanaan lomba pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kamu udah dengar tentunya ya. Iya Bu.
Apakah ada yang mengganjal begitu Rin di hati kamu sehingga kamu enggan mengikutinya? Iya Bu, sebenarnya saya ingin curhat nih mengenai hal ini. Tapi saya tidak tahu harus cerita dengan siapa Bu. Oh gitu. Coba deh kamu ceritain kepada ibu. Yuk coba kita diskusikan. Tapi kamu yang mencoba mencari solusinya, ibu temani memecahkannya. Semoga ibu bisa sedikit membantu ya Rin. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kira-kira ibu ingin bertanya dulu nih. Apa sih tujuan yang kita harapkan dalam pertemuan kita kali ini, Rin? Iya Bu, saya berharap setelah berdiskusi nanti, saya dapat lebih yakin mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Sebenarnya saya ingin sekali loh Bu mengikutinya, tapi saya takut. Baik, nah sekarang kamu bisa memberitahu ibu apa yang membuat kamu takut mengikuti lomba itu. Padahal udah biasa kan ikut-ikut lomba? Iya Bu, begini. Berbicara di depan umum itu saya malu sekali Bu. Berbicara di depan kelas saja saya merasa malu. Malu membaca pidato. Apalagi mengikuti lomba tingkat kabupaten. Yang pastinya dilihat banyak orang kan Bu. Selain itu saya juga takut mengecewakan sekolah nantinya Bu. Kalau saya gagal. Oh gitu. Jadi kamu tidak mau nih mengikuti lomba cuma gara-gara malu dilihat banyak orang dan takut mengecewakan sekolah begitu? Iya Bu, benar sekali. Baik. Apakah ada usaha yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa takut itu? Atau apa kamu pernah nyobain bagaimana caranya kamu bisa berani berbicara begitu di depan banyak orang? Bagaimana ya Bu? Biasanya saya berani ketika saya sudah berlatih sebelumnya. Cara ini saya lakukan dengan berbicara di depan cermin sambil belajar menggunakan mimik wajah ketika membacanya. Lucu kan Bu? Nah itu sebenarnya bagus loh, ya bagus loh nak. Selain itu, ada cara jitu yang lain nggak yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan rasa percaya dirimu itu? Iya Bu, saya harus menguasai apa yang akan saya sampaikan. Kalau tidak, nantinya saya akan merasa grogi Bu. Nah berarti kan kamu akan merasa lebih berani nih ya kan, jika kamu sudah menguasai materi. Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat menguasai materi lomba bahasa Inggris itu? Tentunya saya harus memahami isi dan berlatih berulang-ulang ya Bu. Iya, betul sekali, Rin. Nah, dengan memahami isi pidato dan latihan berulang-ulang, ditambah dengan kemampuan yang kamu miliki, yang Ibu tahu ya, kamu itu the best gitu. Ibu yakin kamu bisa berhasil. Ingat loh ya, tujuan kita mengikuti lomba tidak cuma mengejar juara, tapi dengan mengikuti ajang perlombaan bahasa Inggris itu, tentunya kamu dapat belajar lebih banyak lagi dari peserta-peserta lain. Tentunya sekolah lain mengirimkan peserta yang terbaik juga kan? Nah, sehingga kemampuan kamu dapat terus meningkat, terus diasah begitu. Jadi tidak benar kalau sekolah akan malu jika kamu itu gagal atau enggak berprestasi, enggak berhasil. Itu enggak benar, Rin. Iya ya Bu, betul juga ya Bu ya. Iya loh nak. Nah sekarang apa rencana ke depan yang akan kamu lakukan? Kayaknya tadi macet lah. Sampai sini ulang lagi ya. Yang ini. Iya Bu, betul juga ya Bu. Ulang ya, 1, 2, 3. Iya. Ulang ya, 1, 2, 3. Iya betul juga ya Bu. Iya loh Rin. Nah sekarang apa rencana ke depan yang akan kamu lakukan? Pertama saya akan menyusun jadwal latihan pidato saya Bu. Saya akan membuat jadwal rutin baik di sekolah maupun di rumah. Begitu Bu. Nah kan sudah bagus sekali itu. Dengan jadwal yang rutin, Ibu yakin nanti hasilnya juga akan lebih optimal dibandingkan jika kamu berlatihnya hanya saat mau atau ingat saja. Sekarang, apakah ada rencana lain selain itu?
saya ingin mencari referensi dari YouTube, Bu. Karena sekarang lagi booming-boomingnya YouTube, Bu. Di sana lengkap sekali, Bu. Informasinya banyak. Kemudian kita menjadi tahu bagaimana teknik membaca pidato yang baik melalui pemenang lomba yang share di YouTube. Nah, itu saya mau lihat di YouTube nantinya, Bu. Di sana bukan hanya tingkat kabupaten, Bu, bahkan tingkat nasional loh. Kan luar biasa hebat kamu ini, Rin. Berarti kamu sudah punya rencana ya, seperti itu sekarang. Alhamdulillah, kamu juga sudah punya solusi atas masalahmu sendiri. Nah, sekarang coba kamu sampaikan ke Ibu, kira-kira apa komitmen kamu terhadap rencana aksi yang akan kamu jalankan? Dan kapan kamu akan melaksanakan rencana aksi itu? Pulang sekolah nanti, Bu, saya minta bantuan Ibu Guru dan Bu Eka, wali kelas saya, untuk menyusun jadwal latihan sekolah ya, Bu. Mulai besok, saya berkomitmen untuk berlatih secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disusun nantinya. Ibu mau membantu kan? Mau dong, bagus sekali itu rencana kamu. Ibu dan wali kelasmu juga tentu senang sekali, senang hati ya akan membantu kamu. Nanti jika kamu butuh bantuan ibu, kamu bisa cari ibu di kantor, bisa jam istirahat atau jam pulang sekolah ya. Baik, lalu siapa yang akan kamu ajak untuk membantu mengingatkan rencana aksimu itu, Nak? Iya, Bu, nanti saya akan meminta bantuan Via, Bu, teman sebangku saya, untuk selalu mengingatkan saya di sekolah. Tapi saya juga berharap Ibu dan wali kelas saya bersedia mengingatkan saya. Kalau di rumah saya minta bantuan kakak, Bu. Ibu akan selalu membantu kamu, Nak, baik membimbing maupun mengingatkan jadwalmu. Luar biasa perencanaan yang kamu buat. Semoga dengan diskusi hari ini, permasalahanmu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi dengan Ibu. Saya juga sangat berterima kasih, Bu. Setelah berdiskusi dengan Ibu, saya menjadi lebih yakin untuk mempersiapkan lomba pidato dengan sebaik-baiknya. Bagus sekali, Rin. Sebentar lagi jam istirahat sudah selesai. Rina boleh kembali lagi ke kelas ya. Ibu mau masuk kelas juga. Baik, Bu. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kita beri plus dulu. Mantap. Oke, selanjutnya silakan Ibu Elsa untuk membacakan lembar pengamatan atau observasi praktek kasus 1 dari Coach Ibu Yuni. Silakan Ibu Elsa. Terima kasih Bu Edni atas kesempatannya. Di sini Elsa akan menyampaikan komentar terkait hasil observasi yang Elsa lihat dalam model Tirta. Nah, Tirta, T yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Nah, yang Elsa lihat tadi dalam praktek coaching, tujuannya sudah jelas, yaitu mengajak berdiskusi dengan coachee dalam mengambil sebuah keputusan. Terus identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coachee. Nah, dalam percakapan tadi juga hasil observasi yang Elsa lakukan sudah bisa mengidentifikasi permasalahan ya, bahkan sangat jelas di mana coach meminta coachee untuk menceritakan tentang perasaannya dari yang hanya terbuka sedikit makin lebar makin terbuka semuanya gitu ya, sehingga si coachee menemukan solusinya dari dirinya sendiri gitu. Kemudian rencana aksi. Nah, coach tadi memberi pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat murid membuat rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi lomba pidato bahasa Inggris, yaitu dengan menyusun jadwal latihan secara rutin, baik di sekolah, jam istirahat atau pulang sekolah, kemudian juga dibantu oleh guru pembimbing dan wali kelasnya, sedangkan di rumah juga dibantu oleh kakaknya. Nah, tanya yaitu tanggung jawab. Nah, di sini juga terlihat coachee melakukan apa yang menjadi tugasnya,
yaitu Koci menjalankan latihan secara rutin dan sudah ada rasa percaya diri yang timbul untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Mungkin itu komentar dari Elsa, Bu Eni. Alhamdulillah udah selesai ya. Terima kasih untuk Ibu Elsa. Kita sudah mengakhiri semua kegiatan kita. Kita plus dulu untuk semuanya. Alhamdulillah. Oke. Udah. Kita kembali ke Meet. Unmute Kak Mel. Jangan lupa assalamualaikumnya belum. Assalamualaikumnya ulang lagi ya. Assalamualaikum. Siapa yang assalamualaikumnya lupa? Pas penutup aja ulang lagi Kak. 1, 2, 3. Baiklah, demikian tadi sudah kita selesaikan kasus 1 dengan coachnya Ibu Yuni, kemudian coachnya Ibu Amelia Madonna. Saya akhiri kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya selesai. Foto dulu. Semangat. Ya, Meli, foto dulu. Oke, siapa yang foto nih? Mana wajahnya Pak Wondo? Pak Wondo nggak open kamera. Iya, kameranya bukan Pak Wondo. Pak Wondo sombong deh. Pak Wondo pada tiduran ya. Mata nih Pak Wondo. Oke, yuk kita foto ya. Sudah selesai? Pak, foto dulu Pak, udah selesai. Oh, iya, boleh. Foto dulu Pak. Ya, 1. Boleh, monggo. 1, 2. Oke, ini kemana nih? Ke peserta aja ya? Ya. Itu Sudah selesai, Bu? udah Pak. Sudah selesai. Sudah keempat-empatnya Pak. Iya. Ulang lagi Pak, jelek saya. Astagfirullahaladzim. Ulang ya. Ulang. Ada 1, 2. Pak Wondo. Pak, 1, 2. Oke, dah. Terus Pak. Kasih ya Pak. Sudah selesai nih, Bu ya? Sudah? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Oh, enggak. Mungkin kalau juga. sudah bisa kembali ke ruang utama ya. Luar Iya, biasa tadi lancar, Iya, Pak. alhamdulillah. Iya Pak, alhamdulillah. Yang punya Bapak lancar ya Pak? Iya.